Bisnis itu selalu dimulai dari sebuah ide. Saya yakin semua orang yang nonton video ini pernah kepikiran sebuah ide bisnis, tapi nggak jalan karena suatu hal di kehidupan kalian. Entah itu sekolah, kerja, atau keluarga. Yang jelas pasti karena kesibukan. Tapi jika setiap malam sebelum tidur, setiap pagi setelah kalian bangun, atau setiap saat, kapanpun itu, kalian kepikiran terus untuk buka usaha, apa yang akan kalian lakukan? Diam aja atau mau coba berbisnis? Di kelas bisnis ini, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang ilmu dalam membangun bisnis yang sudah saya lakukan dari sebagai pelaku bisnis hingga konsultan bisnis. Sehingga jika kalian memiliki ide bisnis, kalian bisa mengeksekusinya dengan tepat. Saya yakin dimanapun kalian, siapapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, kalian bisa membangun bisnis yang hebat. Dan semoga kalian bisa belajar banyak dari pengalaman bisnis saya, baik itu keuntungan atau kerugiannya. Dan semoga kalian bisa jauh lebih hebat dari saya di masa depan nanti. Dan jika kalian beneran sukses, saya harap jangan lupa sebutkan nama saya sebagai guru dan mentor kalian dalam menuju kesuksesan. Biar saya bisa pamer kalau murid-murid saya banyak yang sukses. Karena saya akan bikin channel ini untuk mengajarkan pada kalian tentang ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah maupun kuliah. Oke, langsung aja di mata kuliah ini. Sebagai investor, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana caranya membuat seorang investor tertarik sehingga mau memberikan kalian modal untuk buka usaha. Dan juga membantu kalian untuk menemukan ide-ide yang tepat. Sehingga jika kalian bertemu investor, kalian bisa meyakinkan investor itu untuk invest kepada kalian. Saya juga akan mengajarkan kalian tentang bagaimana menerima kegagalan, bagaimana caranya merubah haluan di tengah jalan, dan kapan kalian harus gaspol. Selain itu, saya juga akan bahas tentang bagaimana menghadapi stuck dalam berbisnis, hater dari orang-orang yang iri, atau kompetisi di bidang bisnis kalian. Tapi ada satu hal yang nggak bisa saya ajarkan pada kalian, yang kalian butuhkan dalam berbisnis, yaitu tekad. Kalau ngomongin tekad, satu saran dari saya, ketika kalian berbisnis nanti, itu sudah pasti akan datang kritik pedas atau sindiran atau haters atau hal negatif dalam bentuk apapun dari orang-orang di sekitar kalian. Jangan dimasukin hati, manfaatkan emosi itu untuk sebuah lontaran atau motivasi agar kalian bisa melompat lebih tinggi. Oke, tapi yang jelas nggak cuman yang mau bisnis saja, semua orang boleh belajar tentang bisnis. Belajar tentang bisnis itu tentang bagaimana caranya kalian merubah sebuah ide menjadi hasil. Jadi ilmu ini bisa digunakan untuk siapa aja. Siapa tahu kalian ingin bikin film, bikin organisasi sosial seperti Pandawara, atau apapun itu. Oke, hari ini kita akan mulai dengan kesempatan atau opportunity dan komitmen. Saya sebagai seorang investor, itu jujur saya nggak punya banyak ide bisnis. Saya cuma punya duit aja. Maka dari itu, saya akan mencari orang yang punya ide. Tapi nggak cuma ide aja. Saya nyari seseorang yang pintar, yang benar-benar paham tentang market, dan bisa mengerti kebutuhan dari customer-nya. Tentunya juga bisa menjadikan idenya menjadi suatu hal yang nyata. Kalau kalian ketemu orang yang kayak gini, langsung invest aja kalau kalian punya duit. Orang-orang seperti ini, karena mereka ngerti market dan kebutuhan customer, setiap hari pasti mereka punya ide baru. Nah, saya sebagai investor selalu mencari orang-orang seperti ini dengan ide-ide mereka sebelum orang-orang ini ditemukan oleh investor lain. Lalu, saya akan ajak dia berbisnis dan saya akan bantu membesarkan bisnis itu dengan reputasi, uang, waktu, ilmu, dan energi saya. Supaya orang-orang ini bisa membuat ide mereka menjadi suatu hal yang bernilai besar. Nah, dari beberapa orang-orang yang seperti ini, saya bisa simpulkan ide-ide mereka itu berputar pada sebuah ide yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh membangun hal yang orang-orang sukai. Semakin banyak yang suka, semakin besar potensi ide usaha itu.
Ada anak muda yang datang ke kantor saya, dia konsultasi tentang bisnisnya yaitu event organizer atau I.O. Waktu itu habis COVID, pemerintah sudah memperbolehkan diadakan event. Dan anak muda ini, dia melihat peluang. Dia melihat ada beberapa musisi yang timeless. Banyak orang yang suka sama musisi ini, dan di kondisi habis COVID, orang-orang terutama anak muda itu ingin keluar, ingin bersenang-senang. Lalu di proyek pertamanya, dia sudah berani mengambil salah satu artis terkenal di Indonesia dan dia buatkan event. Dia mendompleng popularitas artis ini sehingga ada jaminan 100% lah bahwa tiketnya akan terjual habis. Dan di proyek pertamanya, dia bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 200%. Lalu momentumnya berjalan terus sampai I.O.-nya benar-benar memiliki reputasi besar dan bisa berdiri sendiri. Ada juga anak muda lagi, dia dari desa, cuma lulusan SMA aja, tapi dia bisa melihat peluang. Dia melihat tentang sebuah rumor bahwa pangsa telur ayam di Jogja itu dimonopoli oleh suatu industri. Dia bisa melihat bahwa ketika sebuah industri bisa memonopoli suatu daerah, berarti industri itu antara produknya bagus banget atau berani jual produknya dengan harga murah. Lalu diajak kerja sama industri itu untuk membuka jalur distributor baru ke daerahnya. Setelah jalan, ternyata rame banget. Orang-orang di daerahnya, warung-warung, atau pasar-pasar suka sama produknya karena murah. Akhirnya dia jadi orang kaya dan dia mulai buka ternak ayamnya sendiri. Ada juga teman olahraga saya. Dia pekerja kantoran, tapi dia rajin olahraga. Gajinya nggak nyampe 5 juta per bulan. Tapi dia lihat sebuah peluang dari hobi olahraganya. Dia buka Binjas atau Bina Jasmani. Target customer-nya itu anak-anak muda yang mau daftar tentara, polisi, atau kedinasan. Di daerahnya, rata-rata biaya les Binjas itu dari 1 juta sampai 3,5 juta. Di awal buka, dia langsung melakukan langkah yang disruptif, yaitu buka dengan harga yang sangat miring, yaitu 500.000. Dan di bulan pertama, dia hanya dapat 4 siswa. Tapi lumayan kan, tambahan 2 juta per bulan? Karena teman saya ini bagus olahraganya, dia bisa memberikan contoh dan penjelasan yang bagus juga tentang olahraga. Ditambah karakternya yang halus sehingga muridnya betah. Nah, di bulan kedua, dari 4 orang tadi, tiba-tiba siswanya jadi 20 orang. Yang berarti 10 juta per bulan. Dan di bulan itu juga, dia memutuskan untuk resign dari kantornya dan fokus sama usaha Binjasnya. Oke, jadi tinggal pinter-pinternya kita lihat peluang. Kedua, kita akan bahas komitmen. Komitmen itu penting bagi seorang pelaku bisnis. Berbeda dengan pekerja biasa yang ada jam kerjanya. Pelaku bisnis itu hidupnya kerjanya 24 jam. Mikir terus. Dan korbannya adalah waktu kita. Yang berarti kita harus mengorbankan waktu kita bersama keluarga, teman, pasangan, bahkan waktu untuk diri kita sendiri. Jadi, pikirkan baik-baik. Kalau kalian masih belum bisa mengorbankan waktu kalian, energi kalian, diri kalian, simpelnya masih belum mau susah. Berarti kalian harus belajar dulu, terus belajar, dan jangan mulai bisnis dulu. Nanti kalau udah bisa berkomitmen, baru mulai. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Nanti kita bahas lagi minggu depan tentang sesuatu yang baru. Saya belum kepikiran. Jangan lupa like, share, dan subscribe.